Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah tentang disintegrasi bangsa. Sebelumnya, disintegrasi bangsa adalah perpecahan bangsa. Perlu kalian ketahui, ketika kita merdeka, bukan berarti kita lepas dari semua hambatan atau halangan. Tetapi ada beberapa halangan, yaitu dari luar maupun dari dalam bangsa kita sendiri. Nah, dari dalam bangsa kita sendiri ternyata ada beberapa pemberontakan, di antaranya kita akan pelajari yang pertama PKI Madiun, G30 SPKI, APRA, Andi Aziz, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah konflik PKI Madiun, tentu terjadi di Madiun, dan diawali dari perjanjian Redfield. Kalian semua pasti pernah dengar nama Aris Saripudin kan? Beliau adalah salah satu Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1948. Terpaksa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat dikarenakan perjanjian Redfield. Karena Amir Saripudin yang merasa dendam atas penurunannya tadi, kemudian membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat, yaitu kesatuan dari berbagai partai-partai perhaluan kiri atau komunis di Indonesia, diantaranya PKI, PSI, PBI. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan DITI, yaitu singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Peristiwa pemberontakan DITI dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Pada tanggal 7 Januari 1948 diadakan perundingan Redfield antara pihak Indonesia dengan Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kartosoewirjo beranggapan bahwa pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda bukan arti merdeka yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kartosoewirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Yang ketiga ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda yang bernama Raymond Westerling. Tidak lama setelah APRA dibentuk, Westerling kemudian mengultimatum pemerintah RIS agar kekuasaan militer mereka di Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA. Pemerintah RIS menganggap hal itu sebagai sebuah kekonyolan yang kemudian membuat Westerling merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan target utama Jakarta dan Bandung. Menanggapi hal itu, pemerintah RIS di Jakarta kemudian melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya, tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk pergi dari kota itu. Setelah terdesak dan akhirnya Bandung, pasukan APRA kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Namun, berkat bantuan rakyat, mereka kemudian berhasil dilumpuhkan oleh tentara. Yang keempat, ada pemberontakan Andi Aziz. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Aziz untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April 1950, Perdana Menteri PD Diapari tidak menyetujui tindakan Andi Aziz. Hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan RIM Putuhena mendapatkan mandat dari Presiden RIS untuk mengubarkan NIT. Yang kelima ada pemberontakan G30 SPKI. Dalam usaha menyusun kekuatan dan merebut kekuasaan, PKI melakukan serangkaian kegiatan, yaitu membentuk biro khusus dengan Ketua SAM Kamaruzaman. Tugasnya merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI, organisasi politik, dan organisasi massa. Menuntut dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri buruh dan tani yang dipersenjatai. Melakukan aksi sepihak
sabotase dan aksi teror untuk meningkatkan situasi revolusioner serta melakukan aksi fitnah. Pada jam 22.00 WIB tanggal 30 September 1965, PKI mengadakan pemberontakan. Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September. Nah, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.